Munir, berarti tafsir ini gimana ya posisinya ini? Karena di tafsir A ngomong begini, di tafsir B ngomong begini. Kau carilah persamaannya. Ya, kalau nggak sama yang mana dibuang Pak Munir? Oke, aku cari ya. Berarti dalam hal keraguan-raguan, banyak tafsir itu ini namanya ragu-ragu nih. Ya, aku mau share ya. Nah, tafsir Ibnu Katsir cuma ada Share tafsir dari liputan mau percaya pendak ya. Ini ya, liputan 6.com ya. Kucing adalah hewan yang bersih. Setuju Pak Munir? Ya, ya, Pak. Setuju, Ya Pak. kan, dalam tradisi Islam kucing dikagumi karena kebersihannya, oke. Nah, bersihnya kucing juga tertuang dalam hadis. Setuju Pak Munir? Setuju, Pak. Ada hadis ya? Apa itu? Setuju. Apa tadi? Lupa. Bersihnya kucing juga tertuang dalam hadis. Aku nggak pernah baca sih. Ya, lanjut. Ya kan? Nah, setahu Pak Munir di hadis ada yang menceritakan tentang bersihnya kucing. Belum tahu sih. Belum baca. Nah, dalam hadis Tirmizi, kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Ini HR Tirmizi. Nanti Pak Munir inilah. Ya. Nah, lalu air bekas minum kucing juga tetap bersih, tetap suci. Dan bisa tetap digunakan untuk berwudu. Ini sesuai pada hadis Muslim. Jadi walaupun air bekas minum kucing air bekas yang diminum kucing itu bisa dipakai untuk wudu. Ini ada dia hadis riwayat Muslim. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Oke. Nah, kecuali jika kucing tersebut terlihat ada darah di air kencingnya, air kencingnya atau kotoran BAB dan sebagainya, maka jadi najis. Imam Nawawi pun menjelaskan, jika kucing ini pergi kemudian datang dan minum air, maka kita yakin bahwa air tersebut adalah suci dan kita meragukan najisnya mulut kucing. Maka sisa air yang dijilat oleh kucing tersebut tidak najis, kecuali bila kucing yang mulutnya masih ada darahnya, tetapi tidak pergi dan menjilat air, maka dihukum najis secara pasti. Di Al-Majmu 1/171. Nah, kucing juga termasuk hewan yang suci. Ini tertuang pada hadis. Riwayat Muslim. Kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu. Ya, kucing adalah iklan ini. Kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, seperti air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. Oke. Nah, jadi menurut kamu nih gimana? Kalau air liur kucing itu memang nggak najis. Tapi kalau kotorannya itu najis. Oh, jadi air liur kucing itu suci ya? Iya. Sucinya dari mana Pak Munir? Ya, karena apa ya? Namanya air liur kan. Air liur manusia aja kan nggak najis gitu. Seandainya air liur manusia itu najis, tentu sholat nggak boleh. Kalau ada air liur. Berarti hanya air liur kucingnya yang suci. Yang air liur binatang lain najis ya? Ya. Standarnya dari mana? Standar apa bedanya kucing dengan binatang hewan yang lain? Misalkan gini Bang. Apa ya? Kucing yang hewan yang tidak boleh dimakan itu dagingnya, maka hukumnya najis. Nah, terus? Seperti babi gitu kan. Tapi kalau kucing, gimana ya? Babi kan tidak boleh dimakan dagingnya. Kucing juga tidak boleh dimakan dagingnya. Kenapa air liur kucing suci sedangkan air liur babi najis? Ayo kita tanya sama dokter tentang air liur kucing, apakah berbahaya apa tidak? Ya, gini. Hadisnya kan begini mengatakan, sesuatu yang keluar dari manusia atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya
baik kencing atau lainnya, maka hukumnya najis. Artinya sesuatu yang keluar dari kemaluan, misalkan dari dubur gitu kan, dan itulah gitu kan, kencing, kotoran gitu kan, darah dan lainnya itu, jadi tidak ada perbedaan di antara para ulama itu, semuanya itu najis. Tapi mungkin kalau ini ya, kalau air ludah itu nggak najis, Bang. Seperti misalkan ingus. Itu nggak najis. Iya, Pak Munir. Nah, standarnya gini, Pak Munir. Gini, pertanyaan saya, standarnya kok air liur kucing suci. Nah, pertanyaan saya, air liur anjing, air liur hewan yang lain kayak babi, dan air liur hewan yang lain suci enggak? Anjing itu kan sudah haram gitu kan. Ya kan dagingnya kan haram. Boleh, ya kan, dagingnya kan haram, enggak boleh makan kan? Kan sama, kucing juga kan haram dimakan dagingnya kan? Ya beda, Bang. Bedanya apa kucing dengan anjing? Anjing daging kucing itu tidak najis. Sedangkan boleh ya? Boleh dimakan kucingnya? Daging kucing boleh dimakan? Kalau dimakan hukumnya haram. Nah, kan sama. Anjing juga kan kalau dimakan kan haram hukumnya. Ini, Bang, kalau babi beda, Bang. Udah najis, haram juga. Najis terus haram lagi. Oke lah, babi najis full percent. Anjing itu, ya maksudnya itu oke lah. Kalau babi oke lah. Nah, sekarang anjing lah. Kan sama hewan peliharaan. Kucing hewan peliharaan, anjing hewan peliharaan. Kan begitu. Sama-sama tidak boleh dimakan. Ya kan, sama-sama najis. Haram kalau dimakan. Oke? Nah, kenapa air liur? Sekarang saya tanya, air liur anjing itu suci atau tidak? Air liur anjing? Iya. Air liur anjing najis, loh. Tapi air liur kucing suci? Suci. Apa bedanya? Bedanya karena sudah ada larangannya kan. Barang siapa yang tersentuh anjing, itu wajib kita itu membasuh dengan 7 kali basuh, terus salah satu basuhannya itu harus dicampur tanah. Standarisasi yang mengatakan air liur kucing itu suci dari mana tuh? Suci itu dari mana? Bang, kucing tuh dimakan, Bang. Dalam Islam, siapa bilang tidak dimakan? Dalam hadis ada kok kucing dimakan. Padahal kucing dimakan. Nih hadisnya nih. Nih, bahwa Nabi melarang pembayaran untuk seekor kucing. Ibnu Abdul Malik berkata, makan kucing dan nikmati harganya. Ini loh hadis loh, Sunan Abu Daud. Nanti kalau kita cari, nanti nggak sama. Iya, kamu pakai referensi saya dong. Referensi saya kan jelas tuh. Ini kan web nih, nih, bukan buatan saya nih. Ini web. Sekarang kamu cari di web juga, selain di sunnah.com, ada nggak di situ? Masalahnya di mana? Ketik aja Abu Daud berapa tuh? Abu Daud berapa ini? Iya. Kau ketik nih 3807. Kau masuk ke Google. Selain sunnah.com. Kau share screen, ketik di Google Abu Daud berapa tadi? Tanya sama guru swasta dulu. 3807. Nah, ngapain kan Munir? Mana? Ya kau share screen sendiri. Kita kasih tunjuk kau gak percaya. Aku udah share screen tadi, tapi ketika buka Google suaraku ke-mute lagi kayak tadi itu. Oh, dibuka dulu. Dibuka dulu aja. Apa yang dibuka? Jaringanku ini lembet. Ya, aku gak penting suaramu, nanti suaramu itu. Penting kau buka dulu. Gitu loh. Atau kita tanya dokter. Kau aja lah. Kita tanya dokter bahayanya air liurnya kucing. Pak Dom. Share dulu yang tadi tuh, kucing itu dari bersin. Coba ya, aku tergantung permintaan lah. Oke, siap komandan. Coba. Tapi udah tak berubah tadi ya, gak tahu aku. Coba dulu, biar tahu aku dulu. Aku. Oh iya, masih ada. Sabar. Oh, aku dapat nih bro, referensi bro. Iya, bentar. Ini dulu.
Yang hujan bersin. Ah, ini tafsir Ibnu Katsir ya Pak Munir ya. Bagian yang mana Pak Dom? Coba bisa Ini. ditandai enggak? Maka Allah menimpakan busa. Oke. Lalu bersinlah singa dan keluarlah darinya kucing. Iya, Ki, kau buka lah itu, mumpung share screen, kau buka surat Nuh nih kan, surat Nuh ayat Dulu. 40. Bukan, bentar. Nanti gue buka. Ini gini aja gini. Benar atau tidak hadis ini kita tidak tahu, enggak urusan kita Tidak gitu. benar, Bang. Tetapi menurut Ibnu Katsir memang beginilah tertulis. Kemudian mereka mengadu tentang tikus. Mereka berkata, binatang perusak ini telah membuat rusak makanan. Apa itu? Maka Allah menimpakan penyakit demam pada singa. Dan penyakit demam itu adalah penyakit demam yang mula-mula ada di bumi. Nah, Kemudian kan sejarah mereka penyakit mengadu demam. tentang tikus. Mereka berkata, binatang perusak ini telah membuat rusak makanan dan barang-barang kami. Maka Allah memerintahkan kepada singa untuk bersin. Lalu bersinlah singa itu dan keluarlah darinya kucing. Maka tikus-tikus itu bersembunyi dari kucing karena takut kepadanya. Jadi hebat juga lah singa ini kalau kita mengikuti tafsir Ibnu Katsir, bersin. Menurut tafsir Ibnu Munir, Tapi ini kalau salah. menurut Abu Munir ini Abu Munir, ya? salah. Ya nggak apa-apa Pak. Eh, Ini Apa? hanya Anda baca data berani aja. enggak? Anda berani enggak buka tag aslinya, mumpung lagi share screen nih. Hud 40. Nih. Hud 40. Ada di sini itu. Iya, kamu buka selain di aplikasi ini, apa buka Ini loh Hud 40. Gak percaya kok sama yang ini. Itu kan Oh. terjemahannya. Kau carilah tag aslinya. Oh, ini tag aslinya. Oh, ini. Bukan. Itu kan Nih. hadis juga itu. Ini hadis kau bilang. Baca dulu baru kau ngomong hadis. Oke. Apa itu? Kok- Ah, Kan kau Itu bukan di hadis, Pak dengar Munir. dulu. Dengar dulu. Surat Hud ayat 40, Iya. Pak Munir. Aduh. Saya membawa di dalamnya 2 roja ini dan keluargamu kecuali orang-orang yang telah dikatakan sebelumnya. Sebelumnya dia beriman dan hanya sedikit yang beriman bersamanya. Kenapa nggak ada singa di sini? Lah saya gak tahu. Ini kan tafsir Pak Munir. Jadi Aku mungkin kan tunjukkan tafsir ke kau Munir. Ini kan tafsir Pak Munir. Tafsir ini Kalau kau dibuat-buat. katakan salah, ya sudah. Jadi persamaannya Aku tafsir anggap tafsirnya Ibnu Katsir ini tafsir dongeng, tafsir habis mabuk dia mungkin. Gini Pak Munir. Pak Munir, saya mau Aku nanya tidak Pak Munir. setuju sama kau Munir. Gini. Menurut Pak Munir, gini Pak Munir. Menurut Pak Munir, tafsir itu apa sih? Tafsir itu? Tafsir itu adalah menerangkan penjelasan tentang ayat ini, maksudnya tujuannya seperti apa begitu. Nah, betul. Setuju saya, setuju. Nah, Oke, jadi gini Bang, untuk clear-nya Bang, kamu buka di Google tafsir Ibnu Katsir juga ayat Hud, surat Hud ayat 40. Kalau misalkan sama, kita nanti pertimbangkan. Gimana? OTW. Domba. Ini aku bukakan kucing tadi ya, biar kalian tahu. Ini halo dokter. Ya, aku bacakan baru halo ini dokter. juga. Tunggu dulu masalah kucing Bentar. ini. Kalau berbicara di Penyakit khas tafsir jalan lain, yang masuk baterai itu 6 orang katanya. Tapi tadi 80, yang mana yang betul ini? Banyak kali makin bertanya-tanya kita ini. 80 itu sesuai sejarah. Kalau Bang. 6 orang yang salah lah. Kota Ur kalau nggak salah itu yang dibangun oleh 80 orang-orang yang beriman pada waktu kapal Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi kalau nggak salah. Lalu mereka membangun kota yang dinamakan kota 80 karena dibangun oleh orang-orang beriman sebanyak 80 orang. Jadi, oke, tunggu dulu. Dokter ngomong-ngomong dokter. Boleh kan? Oke. Jadi, penyakit khas yang dapat ditimbulkan oleh kucing ialah penyakit toksoplasma yang dapat menyebabkan kecacatan pada bayi. Waduh. Berupa penumpukan cairan otak dalam kepala yang dikenal dengan istilah hidrosefalus. Toksoplasma terkandung pada kotoran kucing yang mengidap toksoplasma.
kotoran kucing mengandung bakteri toksoplasma yang keluar lewat dubur seringkali dijilati oleh si kucing. Ingat ya, seringkali dijilati oleh si kucing. Maksudnya si kucing sendiri. Tentu dapat mengkontaminasi air liur kucing. Dan bila si kucing menjilati makanan seseorang, tentu makanan tersebut menjadi terkontaminasi. Seorang tentu dapat terinfeksi bila memakan makanan terkontaminasi tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai penyakit yang sering ditimbulkan oleh kucing, silakan buka artikel berikut mengenai toksoplasma. Semoga bermanfaat. Yang bertanya, terima kasih atas jawabannya, Dok. Itu sangat sebelumnya saya mendengar itulah sebabnya air liur kucing setelah saya tahu ternyata dari dubur yang bernama toksoplasma. Terima kasih juga setelah menyebut saya baik. Mulai ada godang. Halo, itulah sebabnya Bang. Allah mengharamkan kucing itu karena itu sudah disebutkan dalam dokter itu. Bang. Ini tadi masalah air liur kucing. Dibilang suci. Apa dokter itu tidak menceritakan dampak dari liur air kucing, Bang. Drama sekarang berganti. Judulnya apa? Itu dokter itu tidak menjelaskan bahwa masalah liur, Bang. Di situ memakan kucing. Memakan kotoran kucing. Jadi dokter tidak menjelaskan dampak dari memakan atau meminum air liur kucing. Sabar dulu. Tafsir surat Hud ayat 4. Pak Munir, mana yang benar Pak Munir? Bentar lah dulu, Bang. Sekarang saya bertanya Pak Munir. Tadi Pak Munir bilang bahwa yang masuk Batar itu 80 orang. Tapi kalau di tafsir lain beda Pak Munir. Kenapa bisa begitu? Coba dicabut dulu Pak Dom. Aku mau share dari sini. Enggak kita kencing singa dulu nih. Kencing singa dulu, jangan ditutup lah. Jangan kau tutup lah. Mana kencing singa? Bukan kencing singa. Jadi singa bersin keluar kucing. Itu maksudnya. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Tadi ada tadi. Mana? Domba. Saya dulu. Kenapa kau tutup, Domba? Janganlah tutup lah.